Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi di Jumit ini dalam rangkaian kegiatan PKM Kerusahaan ya tahun 2021 yang merupakan kegiatan hibah ya pengabdian pada masyarakat didanai oleh UPI. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembukaan minggu yang lalu. Dan kalau Anda lihat di web EPTK itu kegiatan kita sudah ada di sana beritanya ya, sehingga bisa lihat foto Anda dan juga beberapa resume dari kegiatan PKM ini. Dan tentunya kegiatan ini tidak berakhir di pembukaan ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, tapi ada tahapan-tahapan lanjutan, baik dilakukan daring ataupun nanti luring ya kalau seandainya kondisi memungkinkan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erik Haritman yang sudah hadir ya, lalu Pak Adli ya, Pak Neris sebagai host pada kegiatan kali ini, serta mahasiswa semua yang saya banggakan. Jadi prinsipnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang diharapkan bisa menghasilkan ya produk-produk inovasi teknologi berkaitan dengan industri IoT ya, nanti dikaitkan dengan smart care, sehingga nanti dari sini muncul beberapa ide, beberapa aplikasi yang bisa dioptimalkan atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ya, baik kepentingan kesehatan ataupun kepentingan lain yang punya nilai tambah ya, sama ketika kita menghadapi kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Oleh karena itu, saya berharap ya luaran dari kegiatan ini tentunya nanti kita memiliki ya beberapa produk unggulan atau beberapa karya inovasi ya dari Anda semua yang nanti akan kita coba ya, kita coba kembangkan, kita coba desain ya ataupun nanti packagingnya kita rapikan sehingga nanti mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu produk yang diharapkan bisa menjadi unggulan ya di EPTK. Ya, nanti mungkin dipublikasikan atau mungkin nanti dikembangkan oleh industri dan sebagainya. Harapan kita sampai ke sana ya. Lalu juga nanti kalau ada produk yang memang punya kualitas, ya kita daftarkan ya, di HKI-kan ataupun di hak patenkan ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah itu ya luaran-luaran, di samping juga kita harapkan nanti ada artikel atau jurnal yang akan kita kirim ya ke jurnal terindeks ya, baik di level nasional ataupun jurnal internasional. Nah saya harapkan nanti ya karya-karya Anda juga nanti akan terpampang di sana. Nah oleh karena itu saya berharap ya nanti lewat tim ya oleh Pak Adli dan Pak Neris kelompoknya sudah dibagi gitu ya. Tinggal nanti gimana teknisnya, silakan saja. Nanti juga pengambilan komponen juga bisa mungkin ada yang ke kampus atau mungkin dikirim via GoSend ya, sehingga nanti Anda bisa melakukan praktek di rumah masing-masing atau dalam skop yang relatif tidak terlalu besar gitu ya, seandainya rumahnya berdekatan dan sebagainya. Nah lalu yang juga perlu dipahami sekali lagi bahwa kegiatan ini kita menyaring ya beberapa karya yang nanti kita anggap layak ya untuk mendapat apresiasi. Ya, jadi misal dari 10 kelompok ya kita ambil 3 terbaik gitu ya. Sehingga nanti 3 terbaik itu ya kita apresiasi ya dengan memberikan baik sertifikat hadiah ataupun berupa door prize yang nanti kita lakukan di akhir kegiatan ya, setelah kita melakukan beberapa proses pendampingan dan sebagainya. Di samping itu juga bagi peserta yang memang hadirnya rutin gitu ya, kita nanti akan mengirimkan penggantian pulsa lah. Ya, dan nanti ada penggantian pulsa ya mungkin nanti dikirim ke nomor masing-masing. Ya, tentunya yang akan mendapat itu yang hadir setiap pertemuan gitu, atau aktif dan juga mengikutinya dari awal sampai akhir. Ya, jadi saya harapkan nanti mahasiswa juga memanfaatkan ini sehingga silakan nanti isi daftar hadir dan sebagainya sehingga juga
mudah-mudahan nanti ya ada penggantian pulsa gitu ya untuk mengurangi beban ya karena menggunakan aplikasi Zoom ini. Dan yang terakhir tentunya saya berharap ya kegiatan ini bukan hanya sebatas kegiatan ya main-main, tapi juga luarannya bisa saja nanti Anda kembangkan untuk produk-produk misalnya mengikuti lomba PKM gitu ya, baik di level universitas ataupun di dikti gitu ya. Nah itu nanti bisa aja dikembangkan lewat tim ini gitu ya, mungkin nanti dibantu oleh Pak Adli, Pak Neris, Pak Erik dan sebagainya. Nah itu nanti bisa saja nanti dikembangkan ke arah sana. Dan tentu luarannya adalah bahwa karya-karya ini memiliki jiwa apa namanya kewirausahaan. Ya, jadi Anda bisa saja nanti dari karya-karya ini ketika nanti kita soundingkan ke industri ya, itu bisa saja jadi produk unggulan. Dan nanti bisa kita perbanyak atau bisa kita apa namanya kembangkan lebih lanjut ya syukur-syukur nanti bisa dijual ke masyarakat luas sehingga menjadi salah satu inovasi unggulan di era pandemi. Ya mungkin Anda sudah pernah melihat ya bagaimana misalnya ventilator, lalu bagaimana misalnya alat pengukur suhu, bagaimana alat menyemprotkan disinfektan ya atau saklar apa namanya menyalakan keran tanpa menyentuh ya dengan apa namanya kontrol dan sebagainya itu kan sebenarnya karya-karya yang tercipta akibat hikmah dari pandemi COVID ini. Nah, mudah-mudahan di PKM ini juga muncul ya ide-ide kreatif yang bisa kita jadikan salah satu produk unggulan. Nanti kita coba kembangkan lebih lanjut ya, kita daftarkan atau kita nanti soundingkan ke LPPM dan lain sebagainya. Dan tentunya yang lainnya saya pikir nanti semua akan mendapat sertifikat kegiatan ya, sehingga saya harapkan sertifikat ini juga menjadi salah satu apa namanya penghargaan atau semacam apresiasi ya dari kegiatan yang kita lakukan selama beberapa tahap ini. Ya harapannya sih memang kita laksanakan ini di kampus gitu ya. Tapi sekali lagi kondisi kampus hari ini tidak memungkinkan untuk itu, jadi masih di lockdown gitu ya, sehingga ya kemungkinan kita mengambil inisiatif menggunakan aplikasi Zoom dan juga beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah mungkin nanti dari Pak Erik juga akan memberikan beberapa pengantar atau pengarahan dan penguatan terhadap bagaimana pengembangan IoT ini di bidang smart healthcare ya, sehingga nanti bisa menambah wawasan Anda meningkatkan pengetahuannya dan membuat sebuah inovasi yang bisa menjadi unggulan ya di antara inovasi-inovasi teknologi yang lainnya. Itu saja beberapa pengantar sekali lagi dan tentunya karena kita dibatasi waktu gitu ya, kemungkinan nanti ya kita bisa saja mengerjakan ini ya mungkin nanti kita kasih waktu 1 sampai 2 minggu gitu ya untuk teman-teman mahasiswa mengerjakan ini, mendesain dan segala macam. Di samping juga nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan bisa lewat grup atau lewat Japri dan sebagainya. Ya, sehingga nanti pada pertemuan terakhir gitu ya. Nah, itu kita akan kumpulkan karya-karya ini. Mungkin juga nanti silakan Anda buat videonya, video ya singkat berkaitan dengan inovasi yang sudah dibuat, sehingga nanti itu menjadi bahan penilaian. Ya, nanti kita pilih terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3 untuk kita jadikan sebagai produk yang akan kita unggulkan ya dalam PKM perusahaan pada tahun 2021 ini. Itu ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi silakan Anda mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir ya. Dan ini free gitu ya. Dan nanti sekali lagi kita akan memberi subsidi pulsa dan tentunya di akhir kita akan memberikan apresiasi bagi kelompok-kelompok yang menghasilkan karya-karya yang layak untuk kita apresiasi. Itu saja, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih Pak Asbullah atas pengantarnya.
Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke Pak Erik ya. Pak Erik, apakah standby, Pak? Insya Allah. Sebentar tapi ya. Iya, ya Pak. Sebentar aja deh. Mangga selanjutnya saya serahkan ke Pak Erik untuk menjalankan acara ini. Mangga Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Neris, Pak Sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah ada Pak Adli juga ya. Suara saya udah masuk belum? Halo? Masuk Pak, masuk Pak. Udah ya, oke. Kita nyantai aja ya, tidak usah terlalu serius. Karena yang namanya pelatihan itu harus serius tapi tidak usah tegang gitu ya. Kayak mohon maaf minggu yang lalu saya tidak bisa hadir karena ada waktunya bersamaan bentrok waktu itu. Jadi saya bisa hadir saat ini. Saya coba cross check ke Pak Adli, ternyata untuk materi IoT saya kira secara umum sudah cukup lah. Hanya begini mungkin dari saya itu, mungkin izin share screen ya sebentar. Mangga Pak, tos tiasa. Bentar. Gambarnya lupa saya. Saya mau menampilkan gambar saja di sini. Sorry, bukan. Kok nggak muncul ya? Oh, sebentar. Ini mungkin ya. Nah, ini saya kelihatan. Terlalu besar nih. View. Segini aja ya. Sudah kelihatan mungkin ya. Oke, intinya begini. Jadi IoT itu memang sekarang itu kan sedang tren ya, sangat tren. Bahkan di pemerintah sendiri sering menyebut istilah IoT. Tetapi tentunya IoT itu tidak semudah apa yang dikatakan gitu ya. Nah, di sini kita lihat, saya sengaja langsung ke contoh gambar saja. Ini produk MikroThings ya. Jadi untuk IoT itu sebenarnya banyak sekali bidang yang bisa kita garap gitu ya. Jadi kita bisa bekerja di sesi level aplikasinya. Jadi antara sensor kemudian dengan microcontroller data gitu kemudian kirim. Nah, kita bisa bermain di sini. Atau bisa juga kita bermain di di sisi server gitu ya. Ada aplikasi program, jadi bisa pakai Android misalkan untuk mempermudah melihat tampilannya dan lain sebagainya. Atau bisa juga Anda bermain di sisi servernya. Jadi sekarang sudah banyak server-server yang memberikan layanan untuk tugas akhir mahasiswa untuk menyimpan data IoT-nya, kemudian disimpan di server mereka. Kemudian si mahasiswa bisa mengakses database tersebut ke server ini. Nah, oleh karena itu, karena ini bidangnya kewirausahaan, jadi Anda nanti bisa bermain di sisi ini, di sisi aplikasinya. Misalkan nanti kan rencananya mau diberikan itu ya, board Arduino dan beberapa sensor untuk medik. Mungkin mediknya juga yang sederhana, lebih bagus juga mungkin bisa Anda kembangkan lagi. Kemudian setelah itu data tersebut dikirimkan ke server. Nah, saya belum tahu nih server yang digunakannya apa, apakah menggunakan Blink yang gratisan atau apa, kita belum tahu. Atau bisa juga membuat platform sendiri. Nah, oleh karena itu, sebetulnya untuk pelatihan ini, waktunya sih sebenarnya tidak akan cukup untuk pendanaan sebesar ini gitu ya. Jadi Anda kalau belajar hanya ini saja, sesi ini ya, hanya sensor, kemudian sensor network dan lain sebagainya, itu cukup banyak juga ya. Kemudian selain ini bisa, harusnya Anda juga mempelajari tentang di sisi servernya. Karena di IoT tersebut, di situ ada bukan dua port sih, minimal ya, ada 2 port yang digunakan di sisi server itu. Ada yang front end, tampilan depannya, ada juga yang back end. Back end itu biasanya sih menggunakan port untuk MQTT ya, itu standar gitu yang digunakannya. Jadi
untuk mempelajarinya itu memang perlu waktu yang cukup banyak gitu ya. Nah, karena kita jurusan elektro, mungkin kita lebih fokus ke sinilah. Nah, kalaupun Anda punya waktu tambahan, baru Anda bermain di sisi servernya. Pada pertandingan, bukan pertandingan sih istilahnya itu apa ya, lomba inilah, apa namanya, IoT untuk yang hackathon itu yang dilaksanakan oleh IEEE, itu ternyata peserta itu yang menang waktu tahun berapa saya lupa, itu yang menang itu yang platformnya itu membuat sendiri gitu. Jadi teknik pengambilan data kemudian menampilkannya itu dia membuat platform sendiri. Nah, sedangkan waktu itu kita masih menggunakan Blink atau apa gitu ya, sehingga itu tidak terlalu menarik lah oleh juri itu. Nah, oleh karena itu mungkin tahap awal Anda membuat program sederhana, tentunya di sini berhubungan dengan medical. Mungkin yang board yang umum kan bisa menggunakan boardnya Arduino ya, bisa ESP8266 atau dan ininya lah yang sejenis. Nah, nanti di situ dikirimkan melalui gateway, tentunya di situ nanti perlu koneksi internet ya. Perlu koneksi internet, baru nanti kirim ke server. Nah, beberapa teknologi juga ada yang menggunakan RF ya, menggunakan apa namanya, frekuensi radio, tetapi itu efektif jika dilakukan jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, itu sangat cocok misalkan digunakan untuk daerah yang memang sulit internet. Nah, kemudian data dari sensor itu dipancarkan menggunakan RF gateway ya, ada nanti. Kemudian nanti terakhir di tempat yang bagus koneksinya baru kirimkan ke server cloud gitu ya. Jadi itu ada beberapa arsitektur yang memang apa namanya bisa kita kembangkan. Nah, oleh karena itu dengan adanya apa namanya pelatihan ini diharapkan men-trigger saudara gitulah. Ini hanya trigger saja sebetulnya. Nah, untuk pengembangannya nanti silahkan dikembangkan lagi ya. Nah, kemudian yang menarik sekarang saat ini adalah adanya API. API itu apa ya? Application Programming Interface ya. Jadi kalau kita sudah punya data di server, kemudian ingin dikoneksikan dengan aplikasi yang sudah ada gitu, misalkan ke WhatsApp atau ke Telegram gitu ya, itu bisa koneksi menggunakan API. Contoh di prodi kita, Pak Didin sudah mengembangkan ARSIS, tetapi ARSIS tersebut dihubungkan API-nya itu menggunakan Telegram bot gitu ya. Jadi kalau ada data, tinggal kirim teks tertentu nanti keluar datanya. Nah, bisa juga sebetulnya kalau punya dana menggunakan API-nya itu menggunakan WhatsApp. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan oleh saudara untuk IoT ini. Nah, tinggal Anda nanti tinggal dipilih Anda lebih hobinya kemana, apakah koneksi ke sensor, aktuator gitu ya, atau Anda lebih senangnya di tampilan website misalnya, di front end-nya, atau Anda senangnya itu di aplikasi Android atau smartphone, Anda kembangkan sendiri, misalkan itu terserah. Jadi kalau kita perhatikan saat ini banyak instansi itu mengembangkan aplikasinya itu berbasis Android, ya untuk cek COVID segala macam itu kan sudah ada ya, Halo Dokter dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu hanya antar mukanya saja, servernya tetap dibuat di lokasi tertentu gitu ya. Nah, mungkin kalau ada waktu, ya kita bisa juga masuk ke sisi servernya. Kebetulan kita juga di departemen itu sedang mengembangkan untuk server IoT, hanya saat ini kita terkendala ke sistem keamanan security-nya lah. Jadi ternyata ketika dicoba kemarin, itu kita tidak bisa memasukkan data dari device ke server kita gitu ya, karena di firewall-nya UP kalau ada IP yang tidak dikenal masuk ke servernya UP itu langsung diblok gitu ya. Nah, oleh karena itu kita belum memikirkan mekanisme yang paling aman bagaimana caranya mahasiswa bisa tetap praktek di rumah IoT ya,
tetapi tidak diblok oleh firewalls-nya yang server utama gitu ya. Nah, itu yang sedang kita pikirkan, apakah nanti didaftarkan MAC address-nya, nanti ada istilah MAC address ya, atau didaftarkan IP-nya. Tapi kalau IP rasanya sulit, memang sudah kita coba karena rata-rata IP yang tergenerate itu IP-nya itu IP dynamic, sehingga agak sulit untuk dibuat fix gitu ya. Nah, tapi kalau MAC address mungkin bisa, hanya masalahnya kita harus ngobrol dengan admin yang di TIK-nya gitu. Itu agak sulit sebetulnya. Nah, karena itu silakan nanti dipelajari dulu yang program-program sederhana. Saya belum tahu nih aplikasi untuk medicalnya, nanti Pak Adli mungkin bisa menjelaskan. Nah, setelah itu Anda coba modifikasi. Nah, nanti di sini di pengambilan data dari sensor ke modul mikroprosesor atau mikrokontrolernya. Nah, kalau Anda punya waktu atau punya punya hobi mengembangkan lain, bisa juga ditambahkan di situ artificial intelligence-nya. Jadi kalau menggunakan AI itu lebih bagus lagi karena di situ ada proses data yang sudah ada, kemudian dibandingkan dengan data yang real-nya. Nanti bisa saja nanti Anda mengembangkan itu untuk rapid test COVID misalkan atau apa, kan lebih bagus. Jadi mungkin bisa saja dibuat yang lebih canggih dari Genos gitu ya. Genos juga menggunakan AI yang sederhana sebetulnya. Itu mungkin ya, mudah-mudahan ini hanya pengantar saja karena kita mendingan lebih banyak prakteknya saja. Nanti kita diskusi karena pada kenyataannya banyak mahasiswa yang kesulitan tugas akhirnya itu masalahnya sepele, misalkan libnya tidak dikenali atau bagaimana sehingga timbul error. Nah, itu yang akan kita coba diskusikan ketika kita praktikum gitu. Itu saja mungkin Pak Neris, nanti mungkin lebih banyak nanti Pak Adli dan sesi diskusi mungkin, karena kalau IoT itu enaknya kita diskusi, praktikum, dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi kalau Anda memiliki masing-masing mahasiswa itu modulnya masing-masing ya, karena sekarang sudah bisa beli online kalau misalkan punya uang tambahan lebih gitu ya. Nanti bisa, kalau dari pengabdian kan dananya terbatas, jadi tidak mungkin semuanya dapat ya, karena itu dibuat kelompok mungkin. Tapi kalau Anda misalkan ingin punya sendiri itu lebih bagus, karena di situ bertingkat ya, ada yang dasar, menengah, sampai yang nanti tingkat lebih rumitnya. Baik, itu saja mungkin Pak Neris, saya tidak akan terlalu panjang lebar, saya kembalikan ke host ya. Persilakan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke Pak Adli ya. Pak Adli, gimana nih kira-kira sudah oke, stay? Nah, Pak, ya. Ya. Pak Neris. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan ini dilanjutkan oleh Pak Adli. Saya serahkan waktu dan tempatnya. Mangga Pak Adli. Pak Neris, mungkin bisa ke teknis pembagian alat dulu. Oh iya, boleh. Boleh. Jadi gini, sekarang itu terkait dengan komponen gitu ya. Terkait dengan komponen itu sudah ada gitu ya. Hanya saja teman-teman mahasiswa di sini mungkin apakah enaknya ingin ngambil di kampus gitu ya. Tapi mungkin kalau ngambil di kampus janjian dulu. Misalnya bisa hari apa gitu ya. Tapi tidak bergerombol gitu ya. Tidak bergerombol gitu. Mungkin perwakilan saja gitu ya. Nah, baiknya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bisa di kampus gitu ya, bisa diambil boleh di lab Eldas gitu ya, lantai 5 gitu ya. Kemungkinan saya bisa di sana ada. Nah,
tinggal tentukan waktunya ingin kapan bertemunya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tadi mungkin Pak Bulo udah punya opsi terkait dengan dikirim gitu ya, dikirim ke rumah teman-teman gitu ya. Nanti dari setiap kelompok mungkin dikirim ke satu orang saja gitu ya. Nanti di kelompok tersebut silahkan berdiskusi terkait dengan perkembangannya mau gimana gitu. Nah, seperti itu. Nah, dari teman-teman mahasiswa gimana nih? Ada yang punya pendapat lain atau gimana untuk terkait dengan pembagian komponen dari peralatan PKM ini? Silahkan. Karena atau masih ini ya, masih karena pembagian kemarin terkait dengan pembagian kelompok gitu ya. Mungkin masih ada yang belum kenal gitu ya. Tapi ya gimana? Ihsan mau bertanya atau gimana? Mau Pak, tadi ke on-in mic-nya. Oh, ya jadi seperti itu. Teknisnya terkait dengan nanti ke depannya boleh melakukan pengambilan komponen baik di kampus atau misalnya dikirim ke salah satu rumah perwakilan dari tiap kelompok ya, seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Adli terkait info peralatan gitu ya, peralatan atau komponen. Nah, kemarin kan diharapkan membuat grup WhatsApp gitu ya, grup WhatsApp untuk setiap kelompoknya. Apakah sudah buat atau belum? Nih, supaya teman-teman bisa ini ya, berdiskusi di grup WhatsApp tersebut. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau misalnya kelompok Rudi rencana gimana? Mau ngambil ke kampus atau gimana? Tergantung itu, Pak. Kebanyakan yang milih gitu. Takutnya nanti orang-orang milih dikirim, tapi cuman saya yang mau ngambil ke kampus sendiri gitu, Pak. Takutnya kagok gitu, Pak. Jadi, Oh iya. Yang lainnya gimana? Gimana itu aja, banyak aja. Ya, ambil ke kampus aja, Pak. Mau ambil di kampus aja paling ya? Boleh, Pak, bisa. Nah, jadi nanti sambil ke kampus, mungkin sambil ini ya, melihat kampus, tapi tidak bergerombol ya. Mungkin karena kalau bergerombol biasanya kan ada teguran gitu. Nanti kabari saja WhatsApp ke saya langsung gitu. Bisanya hari apa gitu ya, dan waktunya kapan. Kalau bisa di dalam minggu ini lebih bagus gitu ya, lebih cepat, lebih baik. Nah, karena waktu kita hanya beberapa minggu gitu ya, hanya 2 minggu lagi. Nah, mungkin itu Pak Adli, saya kira terkait dengan pengambilan komponen itu disepakati di kampus gitu ya. Pengambilan di kampus, nanti silahkan kontak saya. Gimana Pak Adli, sudah siap? Oke, siap Pak Neris, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini, karena board-nya masih belum sampai di rekan-rekannya. Nah, sambil menunggu board-nya sampai, ada software yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya. Jadi
nanti ketika softwarenya teman-teman sudah datang, teman-teman bisa mencoba-coba di awal dulu gitu ya. Mungkin untuk percobaan di awal, teman-teman bisa Blinklet terlebih dahulu lah. Nanti mungkin 2-3 hari ke depan akan saya berikan sebuah modul, di mana modul tersebut berisikan tutorial bagaimana mengoperasikan tiap-tiap komponen dan microcontroller yang telah kami berikan gitu ya. Oke. Nah, nanti sekarang saya izin share screen ya. Nah, nanti teman-teman untuk saat ini bisa terlebih dahulu mendownload software yang namanya Arduino IDE. Microcontroller yang kita gunakan itu nanti namanya, kalau nama boardnya itu Wemos ya. Yang ini seperti yang ditampakkan di sini, ini. Nah, microcontroller Wemos ini sebetulnya merupakan microcontroller keluarga 32 bit gitu ya. Jadi bukan sekeluarga dengan Arduino Uno, di mana kalau Arduino Uno itu microcontrollernya 8 bit. Jadi kalau secara performance komputasi, ESP32 ini bisa dibilang lebih hebat dan lebih cepat. Nah, kalau masalah komputasi kan, kalau kita membeli CPU untuk komputer ya, selain kita melihat arsitekturnya, kan kalau di komputer itu arsitektur Intel, misalnya ada i7, i5, tapi itu arsitektur kita. Yang Kaby Lake, Coffee Lake, kalau yang i7, i5, i3 kan itu banyaknya core ya, kalau tidak salah. Nah, kalau yang di sini, ini berarti kalau yang nanti teman-teman akan gunakan itu arsitekturnya sudah 32 bit microcontrollernya. Lalu selain itu nantinya teman-teman untuk bisa mengkoneksikan dari, kan nanti mau internet of things ya, berarti ada mengirim data dan ada menerima data dari sebuah server ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur yang sudah tersedia di microcontroller ESP8266 ini. Di mana ESP8266 ini sudah terdapat integrated Wi-Fi gitu ya. Jadi nantinya mungkin ya teman-teman bisa menjadikan HP teman-teman itu sebagai hotspot. Nah, nanti microcontroller ini akan mengirim dan menerima data melalui Wi-Fi, di mana Wi-Fi-nya tersebut adalah hotspot yang telah disediakan oleh teman-teman. Nah, nanti bagaimana cara mempairing antara ESP8266 dan hotspot, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut di modul yang akan saya berikan nanti. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini mungkin tidak akan terlalu lama ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menunjukkan beberapa software yang bisa diinstal terlebih dahulu sambil menunggu komponennya itu teman-teman berada di tangan teman-teman. Pertama, teman-teman bisa download terlebih dahulu Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini merupakan sebuah platform microcontroller ya, di mana Arduino IDE ini bukan disebut compiler ya, tapi disebutnya IDE ini Integrated Development Environment. Jadi di Arduino IDE ini bisa terdapat beberapa compiler. Nah, biasanya untuk microcontroller tertentu dari pabrikan tertentu itu mempunyai compilernya masing-masing. Nah, yang digunakan di Arduino Uno itu AVRGCC. Kalau yang di ESP8266 ini, dia itu CPU-nya menggunakan Xtensa, di mana Xtensa ini merupakan CPU turunan dari ARM. Nah, jadi pakainya itu kalau tidak salah, kalau yang tadi AVRGCC, kalau yang ini AVR32GCC, karena beda arsitekturnya. Tapi tetap kita bisa menggunakan Arduino IDE.
Kenapa kita menggunakan Arduino IDE? Karena dengan menggunakan Arduino IDE, bagi siapapun itu, bagi orang IT, non-IT, non-elektro, ataupun bahkan orang non-teknik, itu bisa memprogram microcontroller dengan sangat mudah, selama orang tersebut dapat membuat sebuah kode program. Nah, sebetulnya nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut, Arduino IDE ini mempunyai sebuah trade-off, di mana trade-off-nya itu ukuran kode yang lebih besar, kecepatan eksekusi program yang lebih lambat. Tapi kedua hal tersebut itu ada harga lainnya atau penggantinya ya. Teman-teman bisa membuat sebuah kode program dengan sangat mudah dan sangat cepat. Tapi yang minusnya tadi. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi website ini, saya kopaskan saja ya alamatnya di kolom chat. Nah, nanti teman-teman download yang di sebelah sini, disesuaikan dengan operating system dan arsitektur dari CPU yang teman-teman gunakan ya. Kalau misalnya, yang ini mana diusahakan jangan download yang di bawah ya. Yang di bawah ini kalau nggak salah masih unstabil gitu ya. Tapi downloadnya yang di atas ini saja. Pilih Win7 or newer. Ininya klik saja yang just download. Nah, nanti di-download saja yang di sininya. Kalau sudah di-download, nanti diinstal oleh teman-teman. Lalu teman-teman kalau sudah selesai menginstalnya, nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus menambahkan compiler dari AVR32. Karena secara default, Arduino IDE ini hanya bawaannya itu compiler AVR GCC saja. Jadi hanya untuk 8 bit saja. Kita bisa menambahkannya itu dengan cara klik tools, lalu mana itu? Klik tools, bukan. Nah, lalu tools, pilih board manager. Di sininya teman-teman, ini kalau dia tersambung dengan internet, biasanya dia akan mengupdate list yang ada di board manager ini. Jadi kita tunggu dulu sebentar sampai dengan ininya terupdate sampai sekarang. Oke, kalau sudah, coba di sininya. Pada kolom ini teman-teman ketikkan SAM. Nah, nanti teman-teman di sini diklik install ya. Ini diklik install, karena saya sudah menginstal, jadi klik install saja. Kalau itu sudah terinstall, ini ukurannya juga cukup besar, yang ini, saya buat sekitar ratusan MB kalau tidak salah. Sudah itu diinstal, yang kita install di awal itu merupakan compilernya saja, ya. Belum dengan porting dari ESP8266-nya. Ini baru compiler ARM Cortex-nya saja. Karena kan baik Arduino SAM, ini Arduino 2, ataupun ESP8266 itu sebetulnya core-nya menggunakan prosesor ARM. Nah, langkah selanjutnya nanti, kok nggak bisa diklik, sebentar. Jadi teman-teman ini seharusnya ini hang. Nah, klik file, lalu pilih preference. Nantinya di sini kalau sudah tampak seperti ini, klik yang sebelah sini. Nggak usah, nanti tinggal diklik saja. Nantinya teman-teman tambahkan yang ini di bawah ini Arduino ESP isn't. Saya copy paste-kan lagi di kolom chat. Tapi nanti akan disertakan juga di modul yang akan saya kirimkan.
Nah, nantinya itu dikopaskannya bukan di sini ya, tapi di sininya. Kalau di sininya masih kosong, kalau misalnya sudah ada, teman-teman pernah menginstal yang lain, beri terlebih dahulu tanda koma, baru kan dikopas di sini. Nanti baru di OK. Kalau berhasil ya, pada saat teman-teman membuka board manager lagi, kita tunggu dulu. Nah, kalau berhasil di sini seharusnya ketika teman-teman mengetik ESP8266, nah ini seharusnya akan tampak seperti ini. Nanti yang board ini juga harap diinstal terlebih dahulu. Klik ini lalu install. Kalau kedua langkah tadi sudah dilalui dan bisa diinstal, ini agak hang lagi. Seharusnya, nah nanti teman-teman jalankan terlebih dahulu kode Blink saja. Jadi teman-teman klik file, klik sampel, basic, klik Blink. Yang di sini ini biarkan kodenya seperti ini terlebih dahulu. Klik. Nah nanti setelah membuka kode Blink ini ya, teman-teman pastikan terlebih dahulu yang di bawah sininya. Bawah sini. Kan kalau yang di saya ini itu tertulisnya ESP32 ya. Nah, teman-teman pastikan yang di bawah sininya sesuai dengan board yang teman-teman gunakan. Nah, untuk merubah ini agar sesuai dengan yang board yang akan kita gunakan, itu teman-teman bisa klik tools, board, di sininya cari yang Wemos. Tapi bukan, kalau ini kan Wemos Lolin ya, Lolin 32 berarti dia menggunakan ESP32. Kita carinya Wemos, oh di sini namanya bukan Wemos, tidak. Lolin, oh ini ada. Lolin, Wemos, di bawah ini ada ESP8266 bots. Di sini pilih Wemos, D1, R2, dan Mini. Klik saja itu. Bentar, kita tunggu sampai dengan yang di bawahnya sini berubah. Oke, nah kalau sudah berubah seperti ini, misalkan ya, sebentar ya. Oke. Langkah selanjutnya itu bagusnya teman-teman colokan, masukkan. Ntar saya coba tampilkan dulu ya. Nah, sambil menunggu teman-teman ya, kalau memang benar-benar berhasil, misalkan ya, benar-benar berhasil menginstal yang 2 tadi, seharusnya pada saat teman-teman klik tombol checklist ini, verify, di bawah sini itu tidak akan ada pesan error. Nah, proses mengcompile di sini memang cukup lama. Jadi kita tunggu dulu.
kalau 2 tahap tadi sudah berhasil, seharusnya di akhir di sheet sebelah sini itu ada tulisan done compiling, dan di bawah sini tidak ada tulisan yang berwarna merah. Itu berarti sudah berhasil. Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman itu bisa bukan mendownload, tetapi menyambungkan. Ini saya tunjukkan. Nah, di sini nanti teman-teman itu kurang lebih akan dapatkan board seperti ini nantinya ya. Nanti menggunakan port yang USB micro mini ya. Micro kalau nggak salah. Nanti disambungkan dengan menggunakan kabel data yang dari HP, bisa teman-teman sambungkan ke komputer ke sini, ke USB. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman di sini bisa download ya. Kalau yang tabel checklist ini artinya verify, dia hanya mengcompile saja. Jadi memverifikasi apakah kode teman-teman itu ada kesalahan atau tidak, bisa dikompil atau tidak ya. Nah, untuk mengupload, teman-teman bisa klik yang sebelah sini. Nah, maksud dari upload ini yaitu, maaf, ya ada kesalahan. Sebetulnya sebelum mengupload, teman-teman harus memastikan dulu, di kompot berapa USB to serialnya ini terbaca gitu ya. Nah, ini kan gagal nih, kompot 9 tidak ada kayaknya. Caranya teman-teman itu bisa buka device manager. Nanti di device manager, nah kalau sudah terbuka device manager ya, nanti teman-teman bisa klik di sini, coba lihat di sini, USB to serial CH340. Biasanya kalau teman-teman baru pertama kali memasukkan device ESP8266 ini ke komputer atau WiMOS, dia itu harus menginstal driver dari USB to serial CH340. Nanti juga akan disertakan drivernya. Oke. Berarti di sini COM6 ya. Nah, di sini kan COM9. Nah, maka teman-teman harus merubah terlebih dahulu di situnya. Ya, di klik tools, nanti klik port, ininya rubah ke COM6. Nah, sekarang sudah rubah ke COM6. Nah, program yang ditulis di sini itu dia akan membling itu apa bahasa? Nyala mati LED yang berwarna biru di sini itu tiap 1 detik. Hari ini masih proses uploading. Proses uploading itu mentransfer kode program yang telah dikompil menjadi bahasa mesin, ditransfer ke dalam microcontroller. Kalau berhasil, kayak ini sudah dikompil, diupload, harusnya LED yang ada pada board teman-teman itu blink seperti ini. Kalau teman-teman mau coba lebih cepat, ini bisa, ininya diganti saja. Ini maksud delay 1000 itu berarti 1000 milisecond. Berarti 1000 dikali 10 pangkat minus 3, berarti 1 second ya. Misalkan kita mau per setengah detik atau 500 milisecond, ininya ganti saja dua-duanya 500, ini jangan di-set. Nah, misal kalau saya ganti ya, harusnya blink yang ada di sini, di ESP8266 ini atau di WiMOS-nya itu, berkedipnya itu akan lebih cepat, per 500 milisecond. Kita tunggu dulu, ini proses mengupload di sini. Nah, kan kalau berhasil ya, jadi bisa ya. Itu ini dasarnya aja gitu ya. Jadi bisa blinknya lebih cepat. Itu dari segi hardware-nya. Jadi teman-teman siapkan terlebih dahulu yang Arduino. Nanti untuk driver akan saya dan Pak Neri sediakan juga ya. Nanti, nah setelah kita mempersiapkan
software yang dibutuhkan untuk memprogram microcontrollernya. Setelah program ini dibaca, bisa di-compile, di-upload ke sini, nanti teman-teman untuk yang sekarang dicoba membuat akun di sebuah server ya, seperti yang tadi Pak Erik sebutkan ya. Di sisi server itu kita mengirim data dan menerima data dari server tersebut. Nah, karena keterbatasan waktu ya, maka kita juga baik dari segi hardware, software, semua menggunakan yang sudah ada. Jadi tidak membuild dari scratch atau dari bagian awal sekali. Nantinya teman-teman di sini, saya kopikan lagi ke chat. Nanti teman-teman buat terlebih dahulu akun yang di sini, klik register, sininya. Nah, ini diisi saja, registernya pakai yang akun teman-teman. Nanti kalau sudah selesai dan bisa login, start. Kita tunggu. Nah, kok hilang? Nih. Nah, Kayene ini merupakan sebuah sebuah platform ya, di mana dengan menggunakan platform Ekititi, jadi nanti teman-teman bisa mengirim data ke server dan menerima data ke server. Ini kalau kita mau membukanya di mana? Di web ya. Kenapa saya menggunakannya Kayene? Karena dengan menggunakan Kayene ini teman-teman itu bisa drag and drop. Maksudnya drag and drop itu gini nih. Ketika kita mau menampilkan sebuah data misalnya, kan data itu bisa ditampilkan hanya sekedar angka yang ini atau berupa gaug yang ini. Seperti yang tadi Pak Erik bilang, bahwasanya di sisi server itu ada dua bagian penting. Ada yang namanya front-end developer dan back-end developer. Atau ada satu lagi makhluk namanya full stack developer. Jadi kalau full stack itu menangani baik dari segi front-end dan dari back-end. Karena kita baru mau belajar, ya kita pakai yang sudah ada saja. Sebetulnya ketika teman-teman mau membuat tampilan seperti ini mungkin ada kode hampir puluhan sampai dengan ratusan baris ya. Tetapi kalau kita membuat program di sini, membuat tampilan yang di sini ya, kita misalkan mau menambahkan widget satu lagi, ini namanya widget. Nah, tinggal pilih saja di sini widget yang seperti apa. Apakah itu sebagai aktuator? Kalau aktuator berarti dari server ini akan mengirimkan data ke microcontroller kita sesuai dengan aktuator yang di sini. Nantinya dia akan memberikan sinyal seperti apa. Atau teman-teman mau menampilkan data yang diakuisisi, maksudnya diakuisisi itu, jadi microcontroller yang tadi saya tunjukkan itu akan mengirimkan data ke server, dari server ini nantinya akan ditampilkan di server. Itu yang secara mudahnya gitu. Atau mau menampilkan chat misalkan ya. Ini saja saya asal dulu sekarang device-nya ruang ini. Oke. Ada widget saja. Coba. Oke, harusnya sudah ada. Sini. Kita balik lagi ke sini. Di sini karena karena sedang offline si device-nya, jadi tidak bisa ditambahkan. Nanti pada saat device-nya online ini bisa ditambahkan widgetnya. Jadi
Nanti teman-teman bisa menambahkan widget tampilan di sini. Jadi langkah yang sekarang bisa teman-teman lakukan sampai dengan menunggu botnya datang itu ya dua tadi. Pertama menginstal Arduino, kedua menginstal compiler dan library untuk ESP8266, dan teman-teman bisa meng-create akun di website Kayene. Kalau dari saya mungkin segitu dulu, Pak Neris. Oh ya, Pak Adli. Terima kasih. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan dulu kepada Pak Adli untuk apa namanya, terkait dengan praktiknya gitu ya. Silahkan. Rudi atau Bari, Imei, Rizky, Laras, Desi, dan yang lainnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Pak. Ya, silahkan. Buat memprogram Arduino pakai Arduino IDE itu bahasa pemrogramannya bisa pakai Python nggak, Pak? Kalau mau pakai Python ya, nah, itu bahasanya ada lagi namanya MicroPython. Nah, karena kita pakai Arduino IDE, jadi bawaannya sih C++, berarti bukan pakai Python. Kalau mau pakai Python, pakai lagi yang lain. Tapi bentar ya, coba cari dulu. Ada namanya MicroPython yang ini, tapi harus harus install manual sih. Nantinya IDE-nya itu bisa pakai Visual Studio Code. Nah, tapi saya untuk microcontroller kurang merekomendasikan untuk saat ini ya, kurang merekomendasikan menggunakan Python. Karena Python itu merupakan bahasa interpreter, sebagian udah pernah belajar ya pakai Python. Bahasa interpreter itu dia tidak diterjemahkan menjadi bahasa mesin, tetapi dijalankan. Jadi kalau yang tadi saya tunjukkan itu ya, itu dikompil terlebih dahulu. Jadi dari bahasa tingkat tinggi, bahasa C, dikompil menjadi bahasa assembler, dari bahasa assembler diterjemahkanlah ke bahasa mesin. Dan itu sudah dipastikan bahwasanya tidak terjadi error. Beda halnya dengan bahasa Python. Kalau di microcontroller disebutnya MicroPython. Tapi tetap aja yang dipakai di yang dipakainya itu adalah bahasa Python. Bahasa Python ini merupakan bahasa interpreter. Bahasa interpreter itu menjalankan tiap baris kodenya. Jadi tidak diterjemahkan dulu ke bahasa mesin, tapi langsung dijalankan. Jadi kalau program teman-teman itu ada masalah di kodenya ya, misalkan kesalahan penulisan lah atau ukuran metrik yang tidak sesuai lah, nah itu tuh tidak akan diketahui pada saat pembuatan program, tetapi akan diketahui pada saat menjalankan program. Kalau kita menjalankan program di PC, kita kan akan ketahuan ya, karena ada yang bisa dilihat dari terminal. Sedangkan kalau kita menjalankan di microcontroller, maka microcontroller tersebut akan hang bahasanya. Hang itu ya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Dan kita tidak mengetahui di mana letak kesalahannya. Gimana, Bu? Pak, jadi lebih simpel pakai Arduino IDE ya, Pak? Untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini ya, pakai Arduino IDE. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, yang lainnya gimana nih? Ada yang ingin masih bersuara, menanyakan dulu supaya ke depannya lebih jelas gitu ya. Barangkali teman-teman masih ada yang kurang paham gitu ya. Baik itu dari langkah-langkahnya gitu ya, yang tadi sudah dipaparkan. Bertanya. Ya, silakan. Izin mengenai yang kayak itu, Pak, menggunakan universitas bebas, Pak?
apa aja bisa gitu. Bisa diulangi kayaknya ini ya, apa putus-putus, Helmi. Baik, Pak, suara saya dengan jelas. Masih putus-putus. Saya sampaikan lewat Chat aja, lewat chat boleh. Yang lainnya? Yang perempuan nih, belum ada yang nanya nih. Vanessa, Aisyah Sekar mau nanya. Mungkin nanti boleh minta ininya nggak Pak? Minta recordnya. Jadi nanti barangkali bisa diulang-ulang videonya. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa lihat Boleh. videonya. Ya, makasih Pak. Nah, Pak Adli, apakah kan Kayene ini harus pakai email universitas atau bisa email pribadi? Oh, itu bisa email pribadi juga. Bisa katanya pakai email pribadi. Gimana yang lainnya? Mas, udah jelas ya, saya kira ininya apa namanya, terkait dengan tahapan-tahapan untuk praktiknya gitu ya. Nanti mungkin di pengembangannya pasti banyak bertanya gitu. Karena mungkin selanjutnya akan lebih rumit, bisa jadi. Nah ya, recordingnya nanti saya kirimkan ke ini ya, ke grup WA gitu ya. Linknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Dicukupkan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau nanti untuk ada library khusus lagi untuk diinstal selain yang tadi? Ya, nanti library yang untuk sensor, untuk Cayenne, nanti juga ada di modulnya, itu tata cara menginstalnya. Ya, siap. Siap, Pak. Terima kasih. Yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ini ya tutup kegiatannya. Pak Erik, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Erik? Cukup dulu aja. Nanti banyak enaknya nanti kalau udah praktek sih. Ya, ya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan baik itu materi ataupun kegiatannya, saya kira bisa sampai jam 12.15 ya, saya kira sudah selesai. Dan nanti lebih lanjut terkait dengan pembagian komponen, langsung hubungi saya ya. Kontak, boleh kontak di grup ataupun langsung ke nomor saya di WhatsApp. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Hasbuloh, Pak Erik, dan Pak Adli atas kesempatan waktu yang telah diberikannya dan mengisi acara kegiatan ini. Pak Hasbuloh mungkin ada yang Pak Hasbuloh ada ya, masih ada nggak ya? Oh, ternyata udah tidak ada. Terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman peserta kegiatan PKM.
yang telah meluangkan waktunya. Saya kira dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih, Pak. atas materiannya.